Temanya adalah nasib Anda di tahun ular tahun 2025. Nanti ada beberapa yang mau saya bacakan ya. Ular ini adalah binatang yang paling cerdik, binatang yang paling licik. Nanti kita bacanya dari Kejadian 3 dan Wahyu 10. Tapi nanti ada beberapa ayat yang saya tampilkan tentang ular ya saudara ya. Kejadian 3 dan Wahyu 20 ya. Kita akan belajar tentang ular ini dan bagaimana Anda bisa terus beruntung, Anda terus mengalami hal-hal yang baik di tahun ular yang melilit. Ya, tahun ular ini Anda yang terlilit hutang, yang makin terlilit, saudara. Anda yang pemarah, Anda yang temperamen, ya Anda kan ini ya. Saudara, ular ini ya disebutkan pertama kali di Kejadian 3 dan disebutkan terakhir kali nanti di Wahyu 20 ya. Kita lagi cerita tentang apa saudara sebenarnya? Ular ini saudara, antikristus ya. Karena ketika ular ini intervensi, berusaha menghalangi Mesias datang, dan terakhir Mesias yang menghancurkan ular ini. Mesias ini bicara tentang antikristus di dalam hidupmu. Antichrist in your life. Ya, spirit of antichrist in your life, saudara. Setiap tahun ular adalah munculnya the spirit of antichrist in your life. Penjelasannya nanti. Karena naga yang ada di dalam Wahyu 13 itu tentang negara Cina, saudara ya. The dragon, the rise of the dragon, ya. Cina inilah yang menghidupi orang-orang Islam di akhir zaman. Cina ini yang mensponsori semua negara-negara Islam di akhir zaman. Bagi Cina, ya musuh dari musuhku adalah temanku. Itu kan falsafat Cina, saudara. Musuh dari musuhku adalah temanku. Nah, orang-orang Islam ini kan the enemy-nya orang Amerika. Nah, Amerika dengan Cina ini kan bermusuhan, saudara. Makanya musuh dari musuhku adalah temanku. Nah, itu dia. Amerika ini tanpa sengaja membangkitkan spirit of antichrist, saudara. Ular ini spirit ya, the spirit. Jadi kalau ular itu adalah awal of the spirit of antichrist, naga itu endingnya. Ular itu kan menjadi naga kan, jadi ular yang culun menjadi ular naga. Di dalam Wahyu 20 kan naga itu nanti kan, diawali dengan ular, diakhiri dengan naga. Nah, kita sudah melewati kepalanya, naganya kemarin ya. Nah, nanti kita bandingkan apa yang terjadi. Kejadian 3 disebutkan ular, tapi di Wahyu 20 ya, naga si ular tua itu, saudara ya. Ular yang zamannya Hawa itu sudah menjadi naga ya, ular tua, 6.000 tahun pengalaman ya, menyesatkan manusia. Bukan ular kobra begitu, bukan, saudara ya. Ketika Mesias memilih simbol sebagai domba, domba itu kemudian menjadi singa Yehuda ya. Maka si iblis itu memilih simbol ular yang kemudian nanti jadi naga. Anda nggak, saudara, ketika saya bilang Mesias memilih simbol sebagai anak domba. Anak domba itu kemudian menjadi singa Yehuda kan. Tetapi ular memilih simbol, setan, iblis memilih simbol ular yang kemudian menjadi naga. Saudara, pemilihan simbol ini sangat penting ya metaforanya supaya semua orang ketika dengar ular maka dia langsung tahu semuanya. Ketika dengar naga, semua orang mau dari negara manapun punya persepsi yang sama tentang binatang itu dan bagaimana dia menangani menghadapi binatang itu. Misalnya nih, ketika cerita tentang domba, maka seluruh dunia tahu bagaimana domba itu. Ketika cerita tentang singa, maka seluruh dunia tahu bagaimana singa itu. Nah, ini kayak kejadian kan orang Papua tidak mengerti domba. Di Papua itu nggak ada domba ya. Jadi waktu penginjil masuk ke Papua, Yesus anak domba Allah. Bingung orang Papua ini, saudara. Terus tanya, ya kan, Pak Pendeta, domba itu apa? Domba itu adalah yang disayang-sayang, dipeluk, kadang-kadang dibawa tidur. Ya, dimakan juga enak. Dia bilang, oh, babi. Ya, makanya Alkitab Papua pertama itu Yesus anak babi Allah, saudara ya. LAI yang itu ini sampai sekarang jadi bercandaan di LAI ya. Jadi bercandaan di LAI karena memang itu penerjemahan yang konyol ya. Karena menafsirkan, ya harusnya dijelaskan, udah situ saja biar mereka tahu domba itu seperti apa ya. Jadi kalau jadi babi kan jadi lain. Nah itu kan, begitu jadi babi, maka lain ceritanya, saudara. Makanya harus domba. Lalu Yesus anak babi Allah, beda ceritanya, saudara. Ya, Yesus harus anak domba Allah. Ya,
Karena domba, simbol domba itu yang penting, mewakili. Anda siapapun, begitu dengar kata ular, dia selalu cerita apa? Licik, licik, licin. Dasar ular kamu. Seluruh dunia tahu kalau ada orang maki dasar ular kamu. Artinya nggak mungkin orang ini, oh orang baik hati. Kamu lagi melindungi orang, itu ular, hati-hati itu. Karena suka bohong. Lidah bercabang, suka bohong, licin, licik, cerdik. Awas kamu nanti pakutnya sama dia. Nanti kamu ya digigit ular kamu nanti. Itu semua adalah sebuah simbolisasi dan seluruh dunia mengerti ketika kita bilang ular. Saudara, di tahun ular ini, tahun di mana kamu capek dengan dusta, saudara. Tahun di mana kamu capek dengan orang-orang yang licin, yang licik. Makanya kalau kamu orang yang tidak suka berintrik, jangan suka berintrik. Karena tahun ini akan menjadi tahun yang sangat ribet buat kamu, saudara. Capek karena menghadapi tipu muslihat. Capek diperdaya, persekongkolan, kebohongan-kebohongan. Wah, kamu bisa ketipu banyak, saudara ya. Hati-hati, saudara. Ya, ada beberapa orang yang mengerti ya, oh, jiong itu artinya sial. Kita baca dulu satu ayat ya. Di Galatia 4 ayat 3, saudara ya. Demikian pula sebelum akhir balik, ya, selama kita belum akhir balik, kita takluk kepada roh dunia. Kalau kamu belum akhir balik orang Yahudi itu, kalau bilang akhir balik yang dimaksud Paulus itu ya, saudara ya, yang dimaksud adalah bar mitzvah. Kalau kamu belum bar mitzvah, kamu akan takluk kepada roh dunia. Makanya, ini kaitannya kan dengan Taurat ya, karena kamu adalah anak. Nah ini ya, akhir balik ini adalah bar mitzvah ya. Nah, seorang ahli waris belum akhir balik, maka dia di bawah perwalian dan pengawasan sampai saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Makanya tidak mungkin ada orang Yahudi menikah di bawah umur 12 tahun. Karena bar mitzvah saja umurnya 13 tahun. Kalau bat mitzvah, perempuan ya, itu 12 tahun. Makanya Yesus masih bisa ke Yerusalem 13 tahun, masih ditunjukkan ceritanya. Karena dia tidak akan dituntut pertanggungjawaban untuk menggenapi Torah sebelum usia 13 tahun. Bar mitzvah. Anak-anak hukum. Mitzvah itu, anak mitzvah itu adalah anak-anak hukum Taurat tadi ya, kaitannya dengan Taurat ini tadi ya. Kaitannya dengan Taurat ya ini ya, bar mitzvah dengan bat mitzvah. Perempuan itu bat mitzvah, umur 12 tahun. Beda setahun ya. Makanya Yesus umur 12 tahun ke bait Allah. Dia ngomong apa saja, dia tidak akan digugat oleh para ahli Taurat atau orang-orang yang mengerti Torah. Karena memang belum bar mitzvah. Bar mitzvahnya 13 tahun. Makanya setelah usia 13 tahun, Yesus tidak pernah diekspos. Sampai usia 30 tahun ketika ditahbiskan menjadi seorang rabai. Yang mentahbiskan adalah Yohanes, seorang imam dari suku Lewi keturunan Harun. Ya, itu penting ya. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita masuk, saudara. Jadi, di dalam kehidupan sehari-hari, sebagai orang Kristen, yang namanya bar mitzvah, saat kamu itu penuh dengan Roh Kudus. Kalau kamu dipenuhi dengan Roh Kudus, artinya kamu menjadi orang-orang yang ikut dengan hukum roh. Galatia 5 ayat 16 ya, saudara ya. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini lagi cerita hukum Taurat dengan hukum roh ya. Ya. Nah, lihat. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Kalau kamu hidup oleh roh, supaya kamu bisa dipimpin oleh roh, maka kamu harus tenggelam di dalam roh. Kamu tidak akan bisa dipimpin oleh roh kalau kamu tidak tenggelam di dalam roh, saudara. Itu rumusnya sangat sederhana sekali ya. Roh itu apa, saudara? Rema. Ya, Yohanes 6 ayat 63. Perkataanku, remaku adalah roh dan kehidupan. Roh yang menghidupkan maksudnya ya. Perkataan Tuhan Yesus, rema yang kamu peroleh dari Tuhan Yesus, itu adalah roh yang menghidupkan, saudara. Kalau kamu melimpah dengan rema yang dari Tuhan Yesus, maka itulah kepenuhan roh, makanya kamu bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kamu sudah hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kamu hidup di dalam hukum kerajaan sorga. Kamu tidak akan lagi ikut dengan
roh-roh dunia. Primbon, horoskop, sio, ya, astronomi, tarot, itu hukum roh dunia. Itulah roh dunia yang ada di dalam Galatia 4 tadi, ayat 3. Nanti di tahun ular, ada orang-orang yang sionya jong. Saya tidak perlu sebutkan satu-satunya karena kita bukan lagi bicara sionya. Tapi saya lagi cerita kepada Anda tentang nasib sial dan nasib baik. Apapun nasibmu, ya, kita mulai dari yang sial dulu, saudara. Kalau kamu sial, kalau kamu sedang sial di tahun ular, ya, apapun kamu mendapatkan hal yang tidak baik, kamu menemukan hal-hal yang tidak baik di tahun ular. Maka, ya, oh itu kamu karena jiong, katanya orang, ya, kata dukun, katanya paranormal. Tetapi firman Tuhan sudah mengingatkan, oh iya, memang ada hukum roh dunia. Kalau kamu belum lahir baru, kamu belum penuh Roh Kudus, maka itu akan berlaku dalam hidupmu, saudara. Primbon, sio, astronomi, tarot, itu adalah ilmu yang sudah ratusan bahkan ribuan tahun dipelajari. Itu ada. Apakah itu kebenaran? Bukan. Tapi itu ada. Hari baik, hari sial. Cuman, kalau kamu orang sudah percaya Tuhan Yesus, kamu jangan mau di-framing dengan roh dunia. Kalau Anda sudah di dalam Tuhan Yesus, kamu jangan lagi pergi ke dunia, ikut hukumnya dunia, kan kamu bodoh. Kamu di-framing sama hukum dunia. Tetapi janji Tuhan, kalau kamu udah hidup di dalam kerajaannya, maka kamu yang akan ikut hukum kerajaannya. Kenyataannya, tetap itu akan berdampak loh, saudara. Kamu yang sio macan, tahun ular, kamu akan mengalami beberapa kesulitan. Komunikasinya nggak lancar, ribet lah, pokoknya ribet. Orang sio macan kan nggak suka ribet, saudara. Ngomong jeder. Nah, orang yang sio ular ribet, orangnya ribet, saudara. Orang ngomong jelimet, mulut-mulut, saudara, kemana-mana. Akhirnya banyak konflik. Tahun ular ini adalah tahun konflik bagi sio macan. Tahun ular ini alat bagi sio-sio yang lain adalah tahun kamu keluar duit banyak sekali. Tapi rata-rata konflik, saudara. Konflik hubungan yang salah pahaman. Itu selalu ada, saudara, ya, begitu. Kesalahpahaman, omongan. Sama seperti ular kepada Adam dan Hawa. Salah paham. Ular ngomongnya ini, Hawa mikirnya lain. Ular itu memprovokasi supaya manusia mati. Hawa berpikirnya, saya mau supaya kita bisa melanjutkan keturunan saya. Biasa, perempuan kan ribet pikirannya, saudara. Kalau laki-laki kan praktis saja. Nggak punya anak ya adopsi. Nah, kalau perempuan kan nggak mau adopsi, saudara. Oh, nanti saya maunya begini, maunya begitu. Ya, ribet pokoknya. Hawa pikirannya ribet, saudara, ya. Kalau ular berpikirannya supaya manusia mati, Hawa berpikir bagaimana supaya saya bisa punya anak. Dengan cara cari tahu. Cari tahu bagaimana cara punya anak. Ya, makanya terbujuk. Katakan ya, dalam Timotius kan bilang Hawa terbujuk. Ya kan, untuk makan buah pengetahuan karena dia pengen tahu. Di tahun ular ini, ya banyak sekali bujuk rayu, saudara. Bujuk rayu sehingga Anda terjebak di dalam kesalahpahaman, Anda terjebak di dalam bujuk rayu, Anda terjebak di dalam hal-hal yang tidak enak. Tetapi apapun tahun ular ini, ya, maka hiduplah dengan takut akan Tuhan. Hidup penuh dengan Roh Kudus, saudara. Nanti kamu lolos. Nasib baik dan nasib buruk. Ternyata nasib baik dan nasib buruk ini adalah pilihan. Contohnya Yusuf. Yusuf ini usia 17 tahun dijual, dikhianati ya oleh saudaranya. Kemudian budak selama 13 tahun, saudara. Jadi budak. Budak. Bukan jadi tenaga kerja Indonesia, bukan jadi TKI, saudara. Jadi budak. Udah jadi budak, baru naik sedikit, enak dikit, dimasukkan ke liang. Sebuah penjara tahanan politik yang luar biasa. 13 tahun tanpa kepastian. Kira-kira hatinya pahit nggak, saudara? Saya nggak yakin Yusuf masih punya pengharapan bisa keluar dari liang itu, saudara. Tapi apa yang dilakukan, dia terus takut akan Tuhan, saudara. Selama 13 tahun, Yusuf tidak kehilangan pengharapan kepada Tuhan.
Yusuf di rumah Potifar ya, dirayu sama tante, sama sugar tante, sugar mem, sugar mama, saudara ya. Berkata juga, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari dan padaku mempermainkan aku. Aku berteriak sekeras-kerasnya. Ya, lalu Yusuf ditangkap, dimasukkan penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Bukan tahanan biasa, saudara ya. Tahanan politik. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf melimpahkan coba ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurus. Ya, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bukan cuma tahun, saudara, ada periode sial. Saya mengalami periode sial 2010-2014, saudara ya. Semua orang mengalami periode sial sepanjang tahun, bertahun-tahun kamu sial, saudara. Yusuf mengalami periode sial panjang 13 tahun, saudara ya. 13 tahun jadi budak. Tetapi di dalam periode sial itu, lihat saudara ya, Yusuf itu dia jaga hidupnya di dalam kekudusan. Bahkan ketika dia diberi kesempatan ya untuk berdosa, dia sudah naik jabatan, dia diberi kesempatan buat bikin dosa, dia tidak ambil. Dia jaga hidupnya di dalam kekudusan. Di dalam masa-masa sialnya dia melekat sama Tuhan, dia jaga hidupnya dalam kekudusan. Makanya Tuhan sayang sama dia. Walaupun gara-gara dia menjaga kekudusan tambah sial. Loh, kamu jangan berkata kalau kamu nanti hidupnya baik-baik saja, kamu tetap hidup dalam kekudusan, kamu baru bekerja baik-baik, nggak di PHK. Oh, di PHK bisa, saudara, jangan ngomong enggak. Kita mulai dari hari sial dulu ya. Ada namanya hari sial, tahun sial, periode sial. Ada hari-hari sial dalam hidupmu. Ya, kalau weton Jawa dihitung hari sial, kamu jangan keluar rumah. Sebab kalau kamu keluar rumah disantet pasti kena. Misalnya itu ya, kalau dia sudah tahu jam lahirnya, maka dia bisa tahu hari sialnya, saudara. Kamu mau sakti mandraguna kayak apa, ilmunya, kamu disantet kena, saudara. Kalau menurut orang dunia, tahun sial itu ada, Jiong namanya ya. Jiong itu kontra, kontra ya, sial, kontra yang negatif. Tahunnya itu Jiong buat kamu. Jangan ngomong nggak ada. Periode hidup sial ada, saudara, 5 tahunan. Kalau kamu baik, 5 tahun, ditambah baik sekali 5 tahun, ya baik dan baik sekali 5 tahun berturut-turut, maka 5 tahun yang berikutnya kamu mati, saudara. Itu rumus ya. Kamu tanya orang-orang yang ngerti geomansi ya. Baik 5 tahun, lalu 5 tahunnya sangat baik, maka 5 tahun berikutnya kamu mati, saudara. Dalam tahun ke-15 itu, ya dalam 15 tahun kamu mati, saudara. Hati-hati, saudara. Ini hukum dunia. Sial adalah sial. Bagi mereka namanya sial itu adalah miskin, sakit, tidak dapat jodoh atau cerai, terus kematian. Itu yang namanya periode sial buat mereka ya, buat orang-orang dunia. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang sudah di dalam Tuhan? Menurut surga, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam sialmu, saudara. Dalam sialnya Yusuf, hari sialnya, ya, tahun sialnya, periode sialnya, Allah turut bekerja, tadi ayatnya, saudara ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah mengurusnya. Kepala penjara tidak mencampuri, percayakannya kepada Yusuf. Tuhan menyertai dia yang dibuat berhasil. Ada perkenanan, saudara. Oh, tapi apalagi sial, apalagi menderita, semua juga tahu, saudara. Di dalam penderitanya menderita, tetapi kalau ada perkenanan Tuhan di dalam penderitaanmu, kamu tetap bahagia, saudara.
Yeremia 29 ayat 11. Waduh. Apa saudara? Rancangan-rancangan yang terbaik ya. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Ya, nasib sial bagi orang-orang kerajaan surga adalah seperti latihan beban. Kamu harus berlatih. Allah terus bekerja apabila kamu menghadapi latihan, jangan marah-marah, disiplin, fitnah, dikonflikin. Kamu responnya gegap gempita, tidak karu-karuan, saudara. Wah, meletar kemana-mana, tidak perlu. Biasa aja. Waktu kamu difitnah, waktu kamu disalahpahami, mengalami tekanan, kamu direndah, waktu kamu nggak punya uang, diet kamu, itu kan masa-masa dietnya kamu kan, ya sudah, nggak usah mewah-mewah hidupnya, dan kan harus disiplin. Konflik sama orang, lagi kamu nggak punya uang, malah ikut ke Alexis, udahlah tak supaya saya jangan stres, saya tak main perempuan, tak selingkuh, itu namanya kamu tidak disiplin. Di dalam konflikmu, di dalam dietmu, kamu tetap mendekat sama Tuhan, disiplin, karena itu adalah latihan rohanimu, saudara. Itulah hari sial menurut surga, sebuah latihan rohani. Pak, orang Islam juga begitu, Pak, katanya, Pak. Bukan, enggak, saudara. Orang Islam itu, ya, hari sial ya sial, saudara, azab dari Allah, pencobaan. Kalau orang Israel, orang Amerika, hutannya kebakaran, ngomongnya azab. Tapi kalau orang Arab kebanjiran, ngomongnya pencobaan. Ya kan? Terus membuat apa, saudara? Buat apa gitu? Ya kan? Orang yang kebakaran, yang katanya azab dari Allah, lalu mereka memperbaiki diri, memperbaiki sistemnya, memperbaiki segala sesuatunya. Tetapi orang-orang Islam, karena itu pencobaan dari Allah, supaya kita makin taat berdoa, maka ditambahin doanya, saudara. Yang benar adalah kamu introspeksi untuk perbaikan. Baik perbaikan infrastruktur maupun perbaikan karaktermu, saudara. Mungkin kamu terlalu sombong kemarin, ngomongnya terlalu nggak sopan. Kalau bagi orang kafir, bagi orang Jepang, bagi orang Cina, bagi orang komunis, bagi orang Amerika, perbaiki sistemnya kita, bukan nambahin doa. Ya, bukan nambahin doa, saudara. Meresponinya harus benar dengan kesabaran, bukan nambahin doa sambil senggol bacok. Nah, itu loh bedanya. Kalau kamu baik mucur dalam dunia, adalah banyak uang, sehat, istri baik, dan umur panjang. Ini yang namanya mujur bagi dunia. Tetapi ketika orang dunia mengalami kemujuran, banyak uang, sehat, istri yang baik, umur yang panjang, dia malah untuk bersenang-senang, untuk foya-foya, karena dia mujurnya di dalam dunia. Tetapi orang-orang yang muncul dalam dunia ini akhirnya posesif. Gilirannya mati, panik, saudara ya. Ketika bilang mau mati, dia jadi panik. Kalau dia banyak uang, tiba-tiba vonis dokter, kamu mati tahun depan. Ya, karena kamu kena cancer stadium 3, stadium 4. Wah, panik, saudara ya. Dia karena posesifnya. Banyak istrinya yang baik, cantik. Ya, dia posesif dengan uangnya, dia posesif dengan kesehatannya, kok tiba-tiba mati, divonis mati. Posesifnya, saudara. Makanya ketika dia mati, dia nggak bisa masuk kerajaan surga. Karena ganduli yang ada di dunia. Nah, Anda yang beruntung di tahun ular ini, Anda yang muncul di tahun ular ini, hati-hati kalau kamu tidak di dalam Tuhan Yesus, justru kemujuranmu itu akan membawa kecelakaan di tahun depan loh. Kan kamu sengaja dibiarkan foya-foya, sekarang senang-senang happy-happy, kamu lupa diri, saudara. Kamu beli motor balapan, oh enggak apa-apa, kok ini lagi beruntung, tiba-tiba kamu mati, saudara, tabrakan. Kalau hari jong itu, kalau kamu tidak di dalam Tuhan bisa mati loh, saudara ya. Kalau hari jong itu ya, jong, sial, bisa mati. Nah, tinggal matinya kamu mati di dalam Tuhan, apa mati di dalam foya-foya. Kalau matimu di dalam sedekah, matimu ketika kamu sedang hidup sama Tuhan, mengasihi, mengampuni, memberkati, ya tidak apa-apa, saudara. Ketika kamu sakit, kamu mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan baik.
Bahkan kamu divonis mati, kamu jadi tahu kapan matinya, kesempatan kamu untuk rekonsiliasi. Ketika kamu miskin, kamu datang sama Tuhan, ya kan, di dalam kemiskinan kamu tetap bisa menabur untuk sesama, berdiakonia. Justru di dalam kemiskinan kamu harus berdiakonia, saudara ya. Kamu yang jomblo, kesempatan untuk fokus sama Tuhan. Datang kepada Tuhan, fokus. Karena kalau sudah kamu punya pasangan, kamu kan harus ngurusin pasanganmu. Kamu yang jomblo, kamu kan bisa melayani Tuhan dengan bebas. Ya, bahkan hari kematian kamu tidak takut. Kenapa? Karena kematianmu pasti kamu akan pindah ke paradiso yang sejati. Itu kalau kamu hidup di dalam firman Tuhan. Kalau kamu tetap melekat erat dengan Tuhan dengan remanya Tuhan Yesus. Tapi kalau kamu tidak melekat, maka sekalipun kamu banyak uang, maka itu kan membuat kamu terjerumus ke neraka. Ya, mentang-mentang umurnya panjang, ya nggak tobat-tobat. Kamu dikasih umur panjang itu supaya kamu bertobat. Itulah kemujuran dalam dunia kalau kamu posesif. Akhirnya ketika mati kamu nggak ikhlas, nggak rela. Ya, ketika mati kamu nggak rela. Tapi kalau kamu di dalam Tuhan, dalam kemiskinanmu, di dalam kemiskinanmu, dalam kesakitanmu, dalam kejombloanmu, di dalam umurmu yang divonis mati, tapi kamu milik Tuhan, kamu tidak takut, saudara, ada damai sejahtera. Karena kamu tahu ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, kamu tahu hidupmu berguna, hidupmu itu menjadi berkat. Waktu kamu kaya, kamu menjadi berkat. Waktu kamu sehat, kesehatanmu menjadi berkat bagi orang lain. Waktu kamu jomblo, jomblomu menjadi berkat. Waktu kamu mati, matimu saja bisa jadi berkat, saudara, bagi umat manusia. Matimu aja jadi berkat bagi umat manusia. Kayak mami saya, meninggalnya mami saya itu memberkati kami sekeluarga, anak-anaknya, saudara ya. Dalam kematiannya memberkati. Kalau kamu mujur, kalau kamu lagi beruntung di dalam Tuhan, apapun usiamu, kalau kamu lagi kaya, cepat, saudara. Janganlah hatimu, bila hartamu bertambah banyak, janganlah hatimu melekat padanya. Kalau kamu sehat, gunakanlah kesehatan itu untuk kamu bisa membantu sesamamu. Misalnya, bisa ikut melayani, bisa ikut diakonia, memberitakan Injil, pergi ke pelosok-pelosok, besukin pendeta-pendeta yang miskin, disupport hidupnya. Ketika kamu jomblo, kamu bisa fokus sama Tuhan. Ya kan, bukannya malah meratap, jomblo malah rajin ke Alexis. Waktu kamu mati pun, kematianmu itu jadi berkat. Ya, itulah bedanya nasib baik dan nasib jelek di Tuhan sama tidak di dalam Tuhan. Ya, yang terakhir, saudara ya, baik dan jahat, mujur dan sial. Ini adalah paket, saudara. Kalau kamu menerima terang, kalau kamu terima gelap, selalu ada terang di sana. Ada kemujuran, pasti ada kesialan. Ada mana kesialan, pasti ada kemujuran. Ada terang, ada gelap. Selama dunia ini masih ada, maka terang dan gelap itu selalu ada, saudara. Selalu berdampingan. Ketika kamu teriak di dalam kesialan, hari-hari sialmu itu, sebenarnya Tuhan menyediakan rancangan yang baik untukmu, saudara. Itu satu paket bagaimana kamu meresponinya. Tuhan, ya, atau Sang Dewa, atau Elohim, di dalam gerak dia menciptakan terang. Kalau kamu menghadirkan Tuhan, maka gelap dengan terang itu akan terpisah. Nah, di dalam kamu tinggal di dalam kegelapan, kamu perlu Tuhan, ya. Setan dan malaikat, karena kita setan dan malaikat ya. Elohim ini adalah ya Mikael atau malaikat. Tidak ada perang di surga Tuhan melawan setan, adanya perang malaikatnya Mikael melawan setan. Dan setan itu ada dalam benak semua orang hidup semua orang. Ya, adalah sebuah peperangan dan para malaikat Tuhan. Satana ini adalah kebencian. Ini adalah wujud dari cinta. Diakonia itu wujud dari cinta. Marturia itu wujud dari pengampunan itu ya wujud dari cinta itu ya. Diakonia,
marturia, pengampunan, cinta saudara, kesabaran, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, itu wujud dari sang cinta. Tetapi wujud dari sang setan ini, kesombongan, bohong, dusta, ya kan? Satu peristiwa, maka kamu bisa dibawa ke kanan, kamu bisa dibawa ke kiri. Itu kamu memutuskan di tahun ular ini. Kamu putuskan untuk mendekat sama cinta, supaya segala konflik, segala tipu muslihat, Tuhan pakai ular untuk manusia bisa berkembang biak, untuk Yesus kemudian disalibkan dan dibangkitkan, ya kan? Sebagai sesuatu yang baik untuk menghasilkan yang baik dalam hidupmu. Ya, itulah nasib kalian ya yang percaya kepada Tuhan maupun yang tidak percaya kepada Tuhan. Kamu hadapi dengan cinta. Cintanya Tuhan Yesus tentunya. Apapun kalau kamu tidak hadapi dengan cinta, kamu hadapinya akan dengan setan, maka akan jadi nasib buruk. Ya, Tuhan Yesus memberkati.